sebelum ada sebelum izin keluar, Bapak berhenti dulu ibadah. Nanti izin udah keluar baru boleh beribadah. Itu kan nggak masuk akal. Ya. Berarti kan sudah dikebiri hak beragamanya. Yang tidak keberatan. Kalau Bapak mungkin sudah pernah lihat di YouTube-nya Pak Andi Simon, sampai gereja beliau juga dilarang untuk melakukan ibadah, Pak. Nah ini jadi begini, jadi miris aja dengan apa yang terjadi ya. Dan itu juga yang membuat boleh katakan pelarangan sementara sebenarnya, pelarangan sementara. Tapi itu dari FKUB juga. Benar. Dari benar sekali. Nah itu dia. Nah itu juga dari FKUB sendiri, Pak. Jadi sebenarnya apa sih pekerjaan FKUB ini dalam memberikan kebebasan kepada tiap-tiap individu untuk melakukan ibadahnya gitu? Kita urus dulu izinnya. Kita nggak larang Pak Pendeta beribadah. Tapi harus ada izin, Pak. Bapak urus dulu sebelum izin keluar, Bapak berhenti dulu ibadah. Nanti izin udah keluar baru boleh beribadah. Itu kan nggak masuk akal. Ya. Berarti kan sudah dikebiri hak beragamanya. Benar. Karena mereka nggak punya gedung yang berizin gereja. Ya. Lalu dengan fakta di lapangan, orang mau urus izin gereja yang sudah memenuhi syarat pun itu paling 1 tahun belum tentu dapat. Iya, kasus di lapangan itu ada yang sampai 10 tahun lebih nggak keluar izinnya. Lalu mereka nggak boleh ibadah selama bertahun-tahun itu. Nah, itu sebuah sebuah pemikiran yang menurut saya keliru. Maka seharusnya pemikiran yang benar, harusnya negara hadir, baik pemerintah maupun TNI Polri ngomongnya harusnya begini. Ya oke, silakan boleh beribadah sambil urus ya izinnya ya. Iya kan? Ibadah kan nggak boleh dilarang. Ya. Silakan beribadah, tapi ya mulai hari ini sudah tahu kan ada persyaratan pendirian rumah ibadat, diurus ya Pak Pendeta. Lalu ada yang protes, ada yang demo. Ya dibina lah sama negara, pemerintah, TNI Polri, kasih tahu ke mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, memang bangunan ini belum ada izin gereja. Tapi umatnya kan ada 50 orang dewasa, nggak mungkin mereka tidak beribadah. Karena negara menjamin kebebasan beribadah di Indonesia ini. Maka sudah biarkan saja mereka beribadah. Itulah yang namanya toleransi. Kita menghargai, mereka punya hak untuk beribadah. Nah, sambil kita sudah minta pihak gereja urus izinnya. Nanti bapak-bapak bantu deh ya, supaya ada pendukungnya. Ya kan? Karena sulit juga mendapatkan pendukung gitu, yang tidak keberatan. Itu harusnya negara harusnya hadir begitu menurut saya. Bukan justru memfasilitasi orang, oknum atau ormas yang memiliki pemikiran yang keliru tadi. Katanya bebas beribadah, tapi dengan alasan tidak punya izin nggak boleh ibadah sampai ada izin. Berarti kalau 10 tahun lagi baru izin keluar, berarti 10 tahun mereka nggak ibadah. Berarti tidak ada negara menjamin ke mereka beribadah kalau begitu. Nah itu kurang lebih ya. Tadi saya sudah panjang lebar jelaskan. Saya ulangi kurang lebihnya begitu. Baik, mantap. Kalau Bapak mungkin sudah pernah lihat di YouTube-nya Pak Andi Simon, sampai gereja beliau juga dilarang untuk melakukan ibadah, Pak. Nah ini jadi begini, jadi miris aja dengan apa yang terjadi ya. Dan itu juga yang membuat boleh katakan pelarangan sementara sebenarnya, pelarangan sementara. Tapi itu dari FKUB juga. Benar. Dari benar sekali. Nah itu dia. Nah itu juga dari FKUB sendiri, Pak. Jadi sebenarnya apa sih pekerjaan FKUB ini dalam memberikan kebebasan kepada tiap-tiap individu untuk melakukan ibadahnya gitu kan? Ya, jadi gini, FKUB itu ada kewenangannya diatur dalam peraturan bersama 2 menteri itu ya. Kewenangannya dia bisa menampung aspirasi umat beragama, lalu menyalurkan aspirasi umat beragama, dan juga yang paling strategis fungsi FKUB adalah mengeluarkan rekomendasi tadi. Jadi kalau FKUB memberi rekomendasi oke, nah itulah Bupati akan oke. Setelah FKUB dan Kemenak oke, ya Bupati Wali Kota pasti oke, nggak mungkin nggak. Karena dia nggak mungkin bilang oke kalau FKUB sama Kemenak nggak bilang oke gitu loh. Ya. Begitu. Nah tapi memang saya nggak ngerti ya,
Harusnya FKUB itu profesional kan menurut saya. Nah, itu dia maksud saya, Pak. Dalam artian begini, kalau memang sudah memenuhi syarat, ya keluarkanlah rekomendasi itu. Kalaupun belum memenuhi syarat, seperti saya sampaikan tadi, ada 50 orang saja anggota pengguna rumah ibadah tersebut, jangan pula FKUB merekomendasikan memberhentikan kegiatan ibadah. Karena sekali lagi, seperti saya sampaikan tadi, peraturan bersama dua menteri itu mengatur syarat-syarat untuk kita bangun gedung gereja. Tapi tidak ada di dalam pasal-pasal di situ mengatur bahwa jika tidak memenuhi syarat atau jika belum punya izin, maka ibadah diberhentikan atau tidak boleh beribadah. Nggak ada itu. Nggak ada. Itu loh. Tidak ada diatur di situ kalau belum memenuhi syarat harus berhenti, harus nunggu ada izin. Makanya saya bilang tadi, salah kalau dikatakan urus izin dulu, nanti ada izin baru boleh beribadah. Sebelum ada izin berhenti dulu sementara, itu salah. Kabar sedih terdengar dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Tempat pelayanan kemanusiaan dan keagamaan yang dikelola Pastor Andi Simon dipaksa ditutup. Yang memaksakan penutupan adalah kelompok warga intoleran. Mereka bilang pelayanan hanya bisa dilakukan kalau mendapat izin resmi untuk melakukan kegiatan keagamaan. Pastor Andi juga diminta agar membatasi kegiatan pelayanannya hanya untuk kalangan sendiri. Kelompok warga itu menyatakan kalau ada orang non-Kristen ingin masuk, sejak awal Satpam harus melarang. Andi dikenal sebagai pastor yang memberikan pelayanan penyembuhan. Metode yang diterapkannya adalah mendoakan orang sakit yang ditemuinya. Ini dilakukannya di rumah sakit, jalanan umum, pasar, hingga bandara. Tidak sedikit orang sakit yang didoakannya mengaku merasa sembuh. Kesaksian mereka viral dari mulut ke mulut, hingga banyak orang yang tergerak untuk mendapatkan penyembuhan dari Pastor Andi. Pastor Andi memberikan pelayanannya di Geraha Yayasan Hidup Sejati atau YHS. Di sini Pastor Andi mendoakan orang yang sakit secara cuma-cuma. Pasien lintas agama datang hampir setiap hari. Belakangan dia juga memberikan pelayanan penyembuhan secara online. Pastor Andi menyatakan Geraha YHS bergerak di bidang kemanusiaan dan keagamaan. Penutupan Geraha YHS jelas berlebihan. Masa karena ada unsur peribadatan dalam aktivitas penyembuhan, Pastor Andi dilarang praktek? Bukankah hal itu lazim dilakukan di tempat praktik pengobatan alternatif berbasis Islam? Begitu juga soal pasien yang datang dari latar agama yang beragam. Masa yang menyembuhkan dan pasien harus beragama sama?